Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesona Alamku. Jalan-jalan hari ini saya akan menjelajahi salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Cirata bukan sekedar bendungan biasa, di balik keindahannya tersimpan berbagai fungsi penting yang mungkin belum banyak diketahui, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, hutan energi, hingga energi masa depan yang terbarukan berupa panel surya terapung. Penasaran seperti apa isi dan fungsinya bendungan Cirata? Yuk kita mulai perjalanannya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama kali dibangun pada tahun 1984 dan selesai konstruksi utama pada tahun 1987 dan mulai dioperasikan pada tahun 1988 diresmikan oleh Presiden Soeharto. PLTA dibangun di atas aliran Sungai Citarum yang dibendung hingga membentuk Waduk Cirata seluas lebih dari 6.000 hektar. Tujuan dibangunnya PLTA untuk menyediakan energi listrik ramah lingkungan Jawa Bali. Komponen-komponen penting PLTA Cirata meliputi dam atau bendungan, waduk atau reservoir, terowongan pengarah air atau intake tunnel, dan rumah turbin atau powerhouse. Dam atau bendungan yang berfungsi menghalangi aliran air Sungai Citarum sehingga membentuk waduk besar dan menyimpan air dalam jumlah besar untuk memutar turbin. Waduk atau reservoir luas sekitar 6.200 hektar menampung volume air sekitar 2,2 miliar meter kubik, berfungsi menyimpan air dan menjaga kestabilan pasokan listrik. Terowongan pengarah air atau intake tunnel menyalurkan air dari waduk ke turbin dan terdapat 8 lubang penyaluran air. Rumah turbin atau powerhouse memiliki 8 unit turbin yang mana masing-masing tiap turbin menghasilkan energi sebesar 126 MW dan secara keseluruhan menghasilkan energi sebesar 1.008 MW. Sedangkan gedung pusat pengendalian bangunan atau Dam Control Center adalah ruangan atau fasilitas yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan operasi bendungan, seperti ketinggian muka air, aliran masuk dan keluar, pengoperasian pintu air, dan sistem keamanan bendungan. Fungsi lain dari bendungan Cirata selain sebagai sumber energi, juga berfungsi sebagai pengendali banjir, sumber air baku, perikanan atau budidaya ikan, pariwisata, dan edukasi. Bendungan Cirata juga berfungsi sebagai akses penghubung antara Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. Energi berikutnya adalah hutan energi. Adalah kawasan hutan yang ditanami dengan pohon-pohon khusus yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau energi terbarukan. Salah satunya yaitu pohon kaliandra yang diambil pohon, batang, atau rantingnya, kemudian diolah menjadi biomasa atau dibakar untuk menghasilkan uap, memutar turbin, dan menghasilkan listrik. Sumber energi yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga surya
atau PLTS, yaitu sistem yang menghasilkan listrik dari sinar matahari menggunakan panel surya. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu energi terbarukan yang ramah lingkungan, tanpa polusi dan tidak habis. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dibangun pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2023 dan diresmikan pada tanggal 9 November 2023 oleh Presiden Jokowi. Untuk kapasitas terpasang atau DC yang dihasilkan PLTS adalah 192 MW peak, sedangkan kapasitas operasional atau AC sebesar 145 MW dan mampu menyuplai listrik untuk lebih dari 50.000 rumah. Bendungan Cirata adalah pusat energi terbesar di Indonesia yang memadukan PLTA dan PLTS. Selain sebagai sumber energi, Cirata juga berfungsi untuk irigasi, perikanan, pengendalian banjir, dan pariwisata. Kini Cirata menjadi simbol energi hijau dan kemajuan teknologi nasional. Oke teman-teman, demikian untuk jalan-jalan kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang lagi cari tempat wisata yang indah sekaligus edukatif, Bendungan Cirata bisa jadi pilihan tepat. Selain pemandangannya bagus, banyak tempat menarik, terdapat parkiran luas, dan terdapat banyak tempat untuk liburan keluarga dan masih banyak lagi. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan diberi kelancaran dalam segala urusan dan kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.